Proyek ini kan banyak rupa-rupa, ya kan? Ada izin lokasi, ada AMDALALIN, ada UKL-UPL, ada Rumija, ada Pertek dari BPN, lalu ada Setpen, banyak sekali. Dan ini kita selalu menempuh itu dan bukti, dan itu menjadi nanti tanda sah untuk pengambilan sertifikat ketika angsurannya sudah lunas selama mungkin 10 tahun. Mengenai legalitas, ini sebagai developer punya kewajiban terhadap masyarakat, terhadap konsumen ini ya, satu, mengenai sertifikat karena di situ ada bukti kepemilikan tanah. Yang kedua, di situ ada namanya pajak 1.400 unit tahun 2022. Alhamdulillah. Pertengahan bulan November itu kita buka pesona Kahuripan 7 dan 8 berbarengan 2 proyek. Di sini nih, Mas Leo dari tim legal. Mas Leo. Ya. Leo. Apa itu? Untuk legalitas dari pesona Kahuripan 6 ini seperti apa sih, Mas? Legalitas PK6. Iya, bagus gak sih legalitasnya? Oh, jelas dong, prioritas. Kalau bicara legalitas itu jangan diragukan untuk pesona. Yang Jangan bilang bagus atau enggaknya, karena kan masyarakat masih banyak yang belum tahu nih developer yang legalitasnya bagus atau enggak. Assalamualaikum. Jangan lupa like and comment, share and subscribe channel Deddy Bedor. Jangan lupa. Ciri-cirinya seperti apa sih, Mas, kalau cari developer yang kira-kira sehat itu untuk dari legalitasnya? Jadi kalau bicara ciri-ciri yang bagus yang seperti apa, saya sih nggak tahu karena itu penilaian masyarakat. Jadi yang jelas kalau mengenai legalitas, ini sebagai developer punya kewajiban terhadap masyarakat, terhadap konsumen ini ya, satu, mengenai sertifikat karena di situ ada bukti kepemilikan tanah. Yang kedua, di situ ada namanya pajak PBB. Yang ketiga, itu di situ ada keterkaitan izin bangun yang sekarang diganti PBG. Dulu itu kan IMB, sekarang PBG. Nah, selain daripada itu, untuk legalitas proyek ini kan banyak rupa-rupa, ya kan? Ada izin lokasi, ada AMDALALIN, ada UKL-UPL, ada Rumija, ada Pertek dari BPN, lalu ada Setpen, banyak sekali. Dan ini kita selalu menempuh itu, dan itu memang menjadi kewajiban seorang developer yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak perbankan, karena dalam hal ini pesona ini kan kerjasama oleh perbankan, yaitu Bank BTN. Maka selain daripada ketentuan, yaitu menjadi kewajiban daripada seorang developer. Kalau kewajiban kami terhadap konsumen itu ya ini prioritas, yaitu bukti kepemilikan sertifikat IMB yang sekarang jadi PBG yang tadi saya sebutkan, lalu ada PBB, lalu ada apalagi tuh rekening listrik, ya kan? Jadi selama konsumen ini masih angsuran, mungkin pegangannya hanya PK, perjanjian kredit, dan ada salinan yang namanya SP3K yang warna pink, ya kan? Itu menjadi pegangan nomor 1 bagi konsumen yang melalui KPR. Tapi kalau yang cash itu langsung kami berikan hak-haknya konsumen yang namanya legalitas yang tadi saya sebutkan. Itu di depan. Tuh. Jadi untuk
perbankan sendiri juga akan lebih teliti, Mas. Betul. Ya, di saat tidak Karena sebuah ketentuan, kami tidak akan bisa melaksanakan akad kredit ketika memang legalitas ini belum siap. Ini tidak akan mendapatkan kebijakan. Sekarang pemerintah lagi bersih-bersih mengenai soal legalitas yang pada umumnya masyarakat yang mendapatkan bantuan rumah subsidi. Nah, ini harus di depan. Maka di sisi lain kami untuk melaksanakan akad KPR semuanya harus selesai dan itu harus ada di depan. Baru bisa dilaksanakan namanya akad kredit gitu. Sama. Dan untuk dari debitur sendiri di saat sudah akad kredit itu berapa lama sih dari pihak developer itu memberikan sertifikatnya ke pihak bank, karena untuk sertifikat itu kan akan jadi jaminan ya buat Betul. bank itu sendiri. Nah, kira-kira berapa lama sih? Kalau berkaitan dengan berapa lama debitur akan menerima legalitas mengenai rumah dan bangunan yang memang sedang dalam angsuran, ini kan kalau bicara konsumen yang pembelian cash itu kita langsung paling, karena biasanya sedang diproses. Ini kita bicara konsumen yang cash ya, ini paling kita minta spare waktu itu 1-2 bulan, karena ketika dilakukan transaksi oleh konsumen yang kebetulan konsumen ini pembelian cash, di saat itu kami ini sedang melakukan proses pendaftaran sertifikat pecahan induk maupun pecahan. Maka karena dibarengi, maka kita minta waktu 1-2 bulan. Nah, kalau bicara konsumen yang pembelian KPR ini ya sampai batas waktu KPR-nya ini selesai. Batas angsurannya berapa? 10 tahun. Ya sampai tunggu 10 tahun. Selama 10 tahun, apa yang menjadi pegangan konsumen? Yang tadi saya sebutkan, ada SP3K salinannya yang warna pink, lalu ada PK, perjanjian kredit. Itu menjadi salah satu bukti dan itu menjadi nanti tanda sah untuk pengambilan sertifikat ketika angsurannya sudah lunas selama mungkin 10 tahun atau 15 tahun. Nah, itu jadi pegangan. Ya. Pokoknya Pesona Kodipan mah aman lah, Mas. Aman. Legalitasnya. Nomor 1 lah kalau legalitas kita saya rasa boleh di flashback nih ke belakang dari mulai PK 1 sampai sekarang PK 6 kita itu sudah berdiri sejak 2013. Alhamdulillah kita tidak ada persoalan yang namanya sengketa tanah terhadap pemilik asal, terhadap warga. Alhamdulillah kita nggak ada sengketa itu, karena memang urusan legalitas ini pembebasan lahan terutama ya, kuncinya kita di depan dan harus clear. Sebelum kita melakukan kegiatan di lapangan, proyek pembangunan seperti ini kuncinya legalitas harus clear dulu. Nggak bisa kita sembarangan, kami nggak berani. Saya pribadi sebagai penanggung jawab di legalitas di perusahaan ini, saya nggak akan berani kalau belum ada legalitasnya yang lengkap ataupun jelas gitu. Kami nggak berani melakukan kegiatan seperti ini di lapangan gitu. Oke? Keren banget ya pokoknya informasinya. Sip. Coba pinjam mic-nya, Mas Leo. Nah, pokoknya keren banget deh. Itu jarang sekali kita ketemu dengan Mas Leo, karena Mas Leo ini memang dari Pesona Kodipan 1 sampai dengan keluar kota terus sampai dengan Pesona Kodipan 6 untuk urusan legalitas pokoknya mah beres ya Mas Leo ya. Thank you. Siap. Kita boleh nanti gini, ketika konsumen ada salah satu masyarakat ataupun konsumen yang menemukan suatu kendala mengenai soal legalitas atau menemukan suatu kebingungan atau ketidakpahaman, boleh ditanyakan. Kita di kantor itu 24 jam, hari Minggu pun ada. Boleh cari tahu seperti apa. Datang aja nanti biar supaya menghilangkan rasa kekhawatiran ataupun ragu-ragu gitu. Kami juga punya kewajiban untuk memberikan penjelasan terkait mengenai legalitas itu. Jadi kita jangan sampai nih konsumen begini merasa beli kucing dalam karung, ya kan?
seolah-olah rumahnya sih sudah ada, tapi bagaimana legalitasnya? Ini kebingungan si konsumen ini mau bertanya ke siapa? Paling bertanya kepada marketingnya masing-masing, ya kan? Marketing belum tentu ada yang memahami juga duduk jelasnya mengenai proses legalitas, tapi bisa, tidak masalah, kami terbuka kok di kantor, baik kantor marketing maupun kantor-kantor admin di PK1 tentunya, kantor pusat, kami bersedia untuk memberikan penjelasan terkait legalitas. Oke? Oke. Thank you Mas Leo. Ini waduh jelas banget pokoknya informasinya, sukses terus Mas Leo. Dan untuk teman-teman yang nggak tonton channel ini kayaknya rugi banget nih kalau sampai di skip, pokoknya pantang terus channel gua. Nanti kita ketemu lagi di channel gua berikutnya. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video terupdate dari gua Dedi Bedol, dan di sini udah dijelasin tadi sama Mas Leo nih pokoknya tentang legalitas. Pokoknya jangan ragu-ragu lah untuk teman-teman yang ingin punya rumah di Pesona Kahuripan. Ya mudah-mudahan informasi yang tadi gua berikan dan Mas Leo berikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya Mas Leo ya. Siap. Terima Leo, kasih atas ada kunjungan dan partisipasi daripada teman-teman yang lain untuk mensosialisasikan terkait dengan legalitas yang ada di Pesona Kahuripan Group tentunya. Mantap, mantap. Pokoknya jangan ragu-ragu. Salam dari gua Dedi Bedol, salam dari Mas Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pesona Kahuripan.